Perkembangan bahasa Indonesia. Bagian A. Asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diadopsi dari bahasa Melayu. Pada saat perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia memerlukan alat pemersatu dalam berinteraksi antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa di Indonesia. Pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, ditetapkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Penetapan itu pun merupakan awal bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Bagian B. Perkembangan bahasa Indonesia. A. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan oleh para pemuda yang mengikuti Kongres Pemuda kedua di Batavia pada tanggal 27–28 Oktober 1928. Saat itu, para pemuda dari berbagai organisasi daerah mengucapkan ikrar bernama Sumpah Pemuda. Butir ketiga menjadi dasar pijakan atas pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dari segi pemaknaan, bahasa persatuan menjadi wahana pemersatu seluruh elemen bangsa. B. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara memiliki durasi waktu terlama sejak tanggal 18 Agustus 1945 melalui penetapan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 hingga Seminar Politik Bahasa pada tahun 1999. Fase ini diawali dengan peristiwa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara melalui pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. C. Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Fase bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sekurangnya sudah terwujud dengan fakta 45 negara telah mengajarkan bahasa Indonesia. Hingga tahun 2013 lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu Muhammad Nuh telah dilakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi atau universitas di dunia untuk mendirikan pusat-pusat pembelajaran bahasa Indonesia. Bagian C. Mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu kuno Riau diangkat menjadi bahasa Indonesia pada 28 Oktober 1928. Bertetapan dengan Sumpah Pemuda. 1. Bahasa Melayu kuno Riau sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan bahasa. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu kuno Riau menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu kuno Riau mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. D. Upaya pemerintah untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia. 1. Kongres Bahasa Indonesia 1 pada tanggal 25–28 Juni 1938 di Kota Solo, Jawa Tengah. 2. Kongres Bahasa Indonesia 2 pada 28 Oktober sampai 1 November 1954 di Kota Medan, Sumatera Utara. Yang ketiga, Kongres Bahasa Indonesia 3 pada 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Ibu Kota Jakarta. Yang keempat, Kongres Bahasa Indonesia 4 pada 21 sampai 26 November 1983 di Jakarta. Dan yang kelima, Kongres Bahasa Indonesia 5 pada 28 Oktober sampai 3 November 1988 di Jakarta. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia 6 pada 28 Oktober sampai 2 November 1993 di Jakarta. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia 7 26 sampai 30 Oktober 1998 di Jakarta. Lalu Kongres Bahasa Indonesia 8 14 sampai 17 Oktober 2003 di Jakarta. Lanjut,
Kongres Bahasa Indonesia 9 pada 28 Oktober sampai 1 November 2008 di Jakarta. Dan yang ke-10, Kongres Bahasa Indonesia 10, 28 sampai 31 Oktober 2013 di Jakarta. Bagian E, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. A. Kedudukan bahasa Indonesia. 1. Bahasa nasional. Bahasa yang digunakan di seluruh wilayah negara dan hampir semua warga negara Indonesia memiliki pemahaman tentang bahasa ini. 2. Bahasa resmi. Digunakan dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah, undang-undang, peraturan, kebijakan, dan komunikasi pemerintah lainnya. 3. Bahasa pendidikan. Mencakup mata pelajaran dalam kurikulum nasional, ujian nasional, dan berbagai tingkat pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. 4. Bahasa media massa. Digunakan dalam media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi online yang memungkinkan dapat diakses oleh masyarakat luas. 6. Bahasa diplomasi. Bahasa yang digunakan dalam perwakilan diplomatik, komunikasi diplomatik, dan negosiasi internasional. Yang keenam, bahasa komunikasi antar region. Berfungsi sebagai alat komunikasi yang memungkinkan warga dari berbagai daerah berkomunikasi satu sama lain. B. Fungsi bahasa Indonesia. 1. Fungsi komunikasi. Memungkinkan masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bertukar informasi dengan efektif. 2. Fungsi identitas. Mencerminkan identitas nasional Indonesia. 3. Fungsi pendidikan. Bahasa pengantar yang memungkinkan siswa untuk belajar dan memperoleh pengetahuan. 4. Fungsi administratif. Digunakan dalam dokumen-dokumen resmi, kontrak, laporan, dan lainnya. 5. Fungsi ekonomi. Memainkan peran dalam komunikasi bisnis dan perdagangan di Indonesia. Ini digunakan dalam negosiasi, transaksi, dan komunikasi bisnis lainnya. 6. Fungsi budaya. Digunakan dalam seni sastra, musik, dan ekspresi budaya lainnya. Ini memungkinkan budaya Indonesia untuk diekspresikan dan dilestarikan dalam bahasa yang sama. 7. Fungsi diplomasi. Digunakan dalam diplomasi dan hubungan internasional. Ini memfasilitasi komunikasi dengan negara-negara mitra Indonesia di tingkat internasional. Kesimpulan, perjalanan bahasa Indonesia dari asal mula hingga perannya yang signifikan dalam kemerdekaan dan kehidupan sehari-hari kita merupakan cerminan dari evolusi yang penuh makna. Dari akar bahasa Melayu yang sederhana, bahasa ini telah berkembang menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa. Penyebaran bahasa ini yang meluas menunjukkan betapa pentingnya bahasa dalam menjaga kohesi sosial dan budaya. Selain itu, fungsinya dalam administrasi, pendidikan, dan diplomasi semakin mempertegas perannya dalam membangun negara. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.